Assalamualaikum. Oke, sahabat dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini di Kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat yang bersejarah. Di sini pernah menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin Perdana Menteri Syarifuddin Prawira Negara setelah Belanda melancarkan agresi militer 2 ke Yogyakarta. Bukit Tinggi juga dikenal sebagai kota perjuangan dan tempat kelahiran sejumlah tokoh pendiri bangsa. Siapa tak kenal dengan Muhammad Hatta yang merupakan salah satu proklamator. Juga ada Mr. As'ad yang merupakan pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Kota Bukit Tinggi pun menjadi salah satu ikon pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Tempat wisatanya cukup banyak dan terletak berdekatan satu sama lain. Puncak kunjungan biasanya terjadi pada musim lebaran. Namun, ada hal-hal yang menarik tentang Bukit Tinggi. Yang pertama, bahwa Kota Bukit Tinggi itu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera, terutama komoditas tekstil dan pakaian. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Awu Kuning. Dari sektor perekonomian, produk domestik regional bruto atau PDRB, Bukit Tinggi berada di urutan kedua setelah Kota Padang, dengan sektor perdagangan dan jasa menjadi sektor dominan yang menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat. Dan yang kedua, punya jam gadang kembaran Big Ben. Bukit Tinggi memiliki jam gadang yang tak kalah dengan menara jam Big Ben di London. Menara yang menjadi ikon Bukit Tinggi ini juga mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Meski disebut kembar, faktanya tidak demikian. Jam gadang memiliki tinggi 26 meter, sedangkan Big Ben memiliki ketinggian 96 meter. Puncak menara jam gadang terbentuk seperti atap tanduk kerbau yang menjadi ciri khas rumah gadang, sementara Big Ben dibangun dengan puncak menara yang runcing. Satu hal yang serupa dari ikon Kota Bukit Tinggi dan London itu adalah mesin yang dipakai di dalam kedua menara ini. Ternyata mesin yang digunakan pada jam gadang sama persis dengan mesin jam Big Ben yang dibuat oleh perusahaan dari Jerman. Mesin jam ini hanya ada 2 unit di dunia. Yang ketiga, Kota Bukit Tinggi itu adalah kota yang dibuat oleh Belanda. Jadi, Bukit Tinggi tidak lahir dari rahim kebudayaan Minangkabau. Itulah kalimat yang pernah dikatakan Bung Hatta berdasarkan sejarah. Bukit Tinggi diciptakan oleh Belanda untuk menggempur kaum Padri pada 1826. Pada awal dibangun, Belanda memberi nama Fort de Kock untuk kota berhawa sejuk ini. Fort de Kock merupakan sebuah benteng di puncak bukit. De Kock diambil dari nama seorang perwira Belanda yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yakni Hendrik Marcus de Kock. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan pemerintah kolonial Belanda semakin menguat. Benteng ini pun berkembang menjadi sebuah kota administratif. Yang keempat, Bukit Tinggi menjadi kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang. Secara de jure, Bukit Tinggi memiliki luas wilayah 145,29 km persegi. Tetapi secara de facto hanya 25,24 km persegi saja. Itu karena sebagai masyarakat Kabupaten Agam, Bukit Tinggi menolak perluasan wilayah tersebut. Karenanya, Bukit Tinggi menjadi kota terkecil urutan keempat se-Indonesia setelah Kota Padang Panjang yang memiliki luas 23 km persegi. Yang kelima, Kota Bukit Tinggi menjadi kota wisata sejak tahun 1984. Sebelum diresmikan sebagai kota wisata, sektor pariwisata telah menjadi sumber ekonomi masyarakat Bukit Tinggi. Namun, upaya pengembangan wisata sebagai landmark Bukit Tinggi saat itu belum maksimal karena kekhawatiran akan imbasnya
seperti kehadiran wisatawan mempengaruhi tatanan nilai dan agama. Pemerintah lalu memaksimalkan sosialisasi untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang wisatawan. Upaya tersebut akhirnya menjadikan Bukit Tinggi pada 11 Maret 1984 sebagai kota wisata. Yang keenam, surga pecinta kuliner. Bukit Tinggi merupakan surga bagi para pecinta kuliner yang terkenal dengan masakan-masakannya kaya akan cita rasa. Misalnya, nasi kapau yang merupakan hidangan yang berasal dari sebuah nagari atau desa bernama Kapau yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wujudnya seperti nasi padang yang disajikan dengan banyak pilihan lauk pauk untuk menemani nasi putih. Oke sahabat, itulah sekilas tentang Kota Bukit Tinggi yang tentunya banyak hal lain lagi yang tidak dapat kita ceritakan di sini. Hal-hal yang menarik, hal-hal yang indah tentang Kota Bukit Tinggi ini. Untuk lebih puasnya mungkin teman-teman ketika ada kesempatan, kemudahan bisa berkunjung langsung ke Kota Bukit Tinggi, menikmati langsung suasananya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perjalanannya lancar.